Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa di tempat yang mulia ini, baitun min buyutillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian dan diberikan tambahan iman buat kehidupan kita, baik untuk di dunia maupun di akhirat. Pada saat kesempatan yang berbahagia ini kita ingin bicara tentang bahagia. Apa itu bahagia dan di mana kita bisa mencari bahagia sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan hakikat dari bahagia itu sendiri. Di dalam sebuah puisi yang sering kita dengar dalam tayangan radio, di mana puisi ini disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Karim Al-Katsiri. Beliau mengatakan bahwa bahagia sungguh cantik di kau. Jadi memang bahagia itu cantik jelita, ya. Gemerlap mahkota bertaburkan permata, seakan intan di dada mutiara. Di balik kabut misteri di kau bertahta, penuh misteri, ya. Bisa ku pandang, tak bisa ku pegang, bagai bayang-bayang fata morgana. Kau didamba setiap sahaya, semua orang tanpa kecuali, ya, oleh sang kaya dan yang papa, si tua dan si muda, pria dan wanita. Tak seorang tahu di mana kau berada. Sampai sekarang umur kita 20 tahun, 30 tahun pun kita tak pernah bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ku cari di kau siang dan malam, di lembah yang hijau, di danau yang dalam. Ku buru di kau di rimba yang kelam, ku kejar di kau di padang nan gersang. Ku nanti di kau di sorak pantai nan riang, tapi kau tak ada di sana bahagia. Yang ada hanya kegembiraan sesaat. Setelah itu hilang lagi. Bukankah gitu ketika kita rihlah ke pantai, ke gunung, ke tempat-tempat keindahan, hanya gembira sesaat, setelah itu hilang kembali. Di mana kita bisa mencari bahagia? Marilah kita minta dari pemilik bahagia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dia menceritakan seorang Nabiullah Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam doanya banyak pelajaran-pelajaran yang menandakan disitulah bahagia yang sesungguhnya bisa kita raih. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala menceritakan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Doa ini mengandung pilar-pilar kebahagiaan yang seharusnya kita titi agar kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan Rabbi habli hukma wal alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhallin wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada 6 pilar kebahagiaan yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam kepada Allah Rabbul Alamin, pemilik kebahagiaan. Yang kalau kita mau iqtadi, mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita minta ini dari Allah Azza wa Jalla, maka pasti kita akan dapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Apa yang pertama dipanjatkan oleh Ibrahim alaihissalam? Rabbi habli hukma. Dalam tafsir-tafsirnya saya bacakan walaupun sedikit agar kita bisa menyerap apa hakikat dari Rabbi habli hukma. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku hukma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa hukma adalah
ilmu. Ikrimah rahimahullah mengatakan al-lubb, intisari dari pemikiran. Mujahid rahimahullah mengatakan Al-Quran. Itu yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam, yaitu memahami wahyu Allah azza wa jalla. As-Suddi mengatakan huwa an-nubuwah, kenabian. Arti hukma, ya. Lalu di dalam tafsir Al-Qurtubi beliau menceritakan beberapa tafsir yang dikemukakan oleh para ulama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa yang disebut hukma adalah ma'rifatan bika wa bihududika wa ahkamika. Mengetahui semua apa yang berkaitan dengan engkau ya Rabb. Semua yang berkaitan dengan Allah azza wa jalla. Nama-namanya, sifat-sifatnya, af'alnya, dan apa yang akan kita persembahkan kepadanya. Wa bihududika, dan semua aturan-aturannya, wa ahkamika, dan hukum-hukumnya. Sedangkan Muqatil rahimahullah mengatakan fahman wa ilma. Yang dimaksud hukma adalah paham dan ilmu. Sedangkan Al-Qalbi rahimahullah mengatakan yang dimaksud hukma adalah nubuwah risalah. Ya, nubuwah risalah, kenabian, wahyu. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam agar dia diberikan anugerah Rabbi habli hukma adalah ilmu agama, ilmu wahyu, ilmu iman, hidayah taufik dari Allah azza wa jalla untuk beramal saleh agar dia termasuk golongan orang-orang yang bahagia. Abul Anbiya, bapak para nabi, meminta ilmu dari Allah azza wa jalla, meminta diberi taufik. Bagaimana dengan kita? Tentu lebih butuh, karena di situ hakikat kebahagiaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap hambanya yang dikehendakinya. Ada di dalam ilmu agama, ada di dalam syariatullah, ada di dalam amal saleh. Bagaimana tidak? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang sering disampaikan oleh banyak para khatib, da'i. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, yarfa'illahul ladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dengan dimuliakannya orang-orang yang beriman. Tetapi walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu dari kalangan orang-orang yang beriman diangkat lebih dibandingkan orang-orang yang beriman beberapa derajat. Ketinggian orang-orang beriman ditambah lagi derajatnya orang-orang yang berilmu, tambah tinggi derajatnya. Kemuliaan yang luar biasa diberikan kepada orang-orang yang berilmu. Di dalam tafsirnya Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan komentar tafsir ini, mengatakan warif'atuha, ketinggian derajat yang diberikan kepada orang-orang yang berilmu di kalangan orang-orang yang beriman adalah tashmulul ma'nawiyya fid dunya, mencakup semua anugerah kemuliaan di dalam dunia, bi'uluwil manzilah wa husnis syait, dengan kedudukan yang tinggi di kalangan orang-orang yang beriman dan nama yang begitu indah disebut oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang memiliki ilmu di kalangan orang-orang yang beriman akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang beriman lainnya. Begitu juga namanya akan lebih indah disebut di kalangan orang-orang yang beriman dan disebut sepanjang masa. Nama-nama yang tidak pernah kita bertemu dengan mereka. Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Semuanya kita sebut di kalangan orang-orang yang beriman.
Setiap kali kita mengaji, nama-nama mereka disebut, doa terlanturkan naik ke atas langit di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rahimahumullah. Allah berikan rahmat pada mereka. Kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa dibayar dengan hanya jutaan rupiah. Bukankah banyak para konglomerat-konglomerat besar, para pejabat-pejabat tinggi di setiap negara yang bertahun-tahun yang lalu berkuasa di negerinya, tetapi bertahun-tahun kemudian tak ada satu orang pun yang menyebut mereka, terlupakan oleh riuh dunia yang terus bergulir. Tapi ilmu tersebutkan namanya terus menerus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kebahagiaan yang sangat indah, ya. Jadi kebahagiaan ada di dalam ilmu agama, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baik pada dirinya, kebaikan akan didapatkannya, maka yufaqihu fid din. Dia akan diberikan faqih dalam agama. Paham agama, ya, mengerti. Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan satu ilustrasi yang sangat indah sekali. Beliau mengatakan, walau lam yakun fil ilmi illal qurb min rabbil alamin. Kalau kedudukan ilmu itu tidak ada lagi kecuali mendekat, taqarrub kepada Allah, dekat dengan Allah. Wal iltihaq bi alamil malaikah, disejajarkan dengan alam para malaikat. Bukankah syahidallahu annahu la ilaha illallah wa ulul ilmi wal malaikah, ya. Malaikat dan ulul ilm disandingkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadah la ilaha illallah. Ini menandakan bahwa dipertemukan orang-orang yang beriman dengan alamul malaikah, wa suhbatil malail a'la, dan bersahabat dengan alam tinggi, alam mulia, alam langit. Lakafa bihi syarafan wa fadla. Cukup itu sebagai kemuliaan dan kebahagiaan. Enggak ada lagi kebahagiaan yang lebih besar waktu di dunia kalau kita digolongkan dekat dengan Allahu Rabbul Alamin dan alam malaikat. Kebahagiaan apa lagi kalau para ulama salaf mengatakan tentang ilmu? Subhanallah, dibilang ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu hasanah. Belajarlah ilmu agama. Ini bukan ilmu umum, ilmu agama. Belajarlah ilmu agama. Sesungguhnya di dalam belajar ilmu keagama ada kebaikan. Wa dirasatahu tasbih. Dirasahnya tasbih. Kita pelajari, kita pahami, kita kaji, tasbih. Setiap yang terucap dari kajian kita tasbih. Walaupun yang terucap bukanlah subhanallah, bukan alhamdulillah, bukan Allahu Akbar, tapi tasbih dihitung. Wal bahsu anhu jihad. Wal bahs anhu, membahasnya, mengkajinya, mendalaminya, mendirosahkannya, itu jihad fisabilillah. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah. Mengajarkan kepada orang yang belum mengetahuinya sedekah. Wa badluhu li ahlihi qurbah. Memberikannya kepada orang yang ahli menerimanya qurbah, taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huwa manaru sabili ahlil jannah. Dia adalah rambu-rambu untuk menuju surga bagi orang-orang yang menjadi penghuni surga. Wal unus fil wahdah, teman di saat sendiri. Wasahib fil ghurbah, pendamping di saat sepi. Wad dalil fil zulmah, bukti yang akan membela kita di saat kegelapan. Yarfa'illahu bihi aqwaman fayaj'aluhum fil khairi qadah. Allah jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin dalam kebaikan. Banyak sekali kebahagiaan yang bisa diraih dalam ilmu agama. Jadi pilar kebahagiaan pertama yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam yang harusnya kita kejar adalah ilmu agama, taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla,
dan amal saleh. Ini inti yang pertama doanya. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diungkapkan adalah wa alhiqni bis salihin. Wa alhiqni bis salihin. Dalam tafsir, beberapa tafsir mengatakan yang dimaksud adalah waj'alni ma'as salihina fid dunya wal akhirah. Ya Rabbi, jadikanlah aku bersama orang-orang saleh di dunia dan di akhirat. Ini tafsir yang pertama. Jadi doa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, golongkanlah aku, masukkanlah aku tergolong bersama orang-orang yang saleh dan di dunia maupun di akhirat. Di dalam tafsir lain dikatakan di dalam tafsir At-Tabari, waj'alni rasulan ila khalqika. Ya Rabbi, jadikanlah aku rasul kepada makhlukmu. Seperti para nabi dan rasul sebelum aku diutus, maka jadikanlah pula aku rasul seperti mereka. Wa alhiqni, ya. Samakan aku dengan mereka hatta talhaqani bidzalika biadadin man arsaltahu mir rusulika ila khalqika. Sehingga aku dipertemukan dengan beberapa orang yang telah engkau utus dari makhluk-makhlukmu, rasul-rasulmu yang diutus kepada para makhluknya. Ya, maksudnya adalah dijadikan rasul. Di dalam tafsir lain, dua doa tadi digabungkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa dua doa tersebut tergandengkan, yaitu waqala Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud adalah berikanlah aku, hadiahkanlah aku, hibahkanlah aku, anugerahilah aku ilmu agama, nubuwah, risalah, wahyu, agar aku tergolong menjadi para nabi dan rasul dan berjumpa di akhirat kelak bersama mereka. Ya. Dari sini tafsirnya yang dimaksud adalah doa kebahagiaan yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam digolongkan sebagai orang-orang saleh dan disatukan dengan orang-orang saleh serta dipertemukan dengan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi bersahabah dengan orang-orang saleh, beramal seperti orang-orang saleh, bertasyabbuh dengan orang-orang saleh, bergabung dengan orang-orang saleh, itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam. Ya, karena dengan orang-orang saleh dan yang bertakwa itulah persahabatan akan langgeng sampai hari kiamat kelak. Saling memberikan syafaah, saling memberikan bantuan. Di akhirat pun dia akan saling menyelamatkan satu dengan yang lainnya jika mereka bersahabat karena ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, ini poin yang kedua dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa yang ketiga dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah untukku lisana sidqin fil akhirin. Apa yang dimaksud lisana sidqin fil akhirin? Yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan huwa ijtima'ul umami alaih, bersatunya seluruh umat kepada beliau, ya. Seluruh umat bersatu di atas bendera kenabian dan rasul dari keturunan beliau. Sehingga Nabi Allah Ishaq alaihissalam melahirkan para nabi dan rasul yang dari Bani Israel adalah menginduknya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dari Nabi Allah Ismail alaihissalam yang melahirkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sebagai orang-orang yang menginduk sang ayah kepada Abul Anbiya, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibnu Atiyah rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan waj'alli lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah aku lisana sidqin, sebutan yang baik untuk orang-orang yang terakhir, orang-orang yang kemudian adalah huwa ats-tsana'ul hasan wa khuldul mukanah bi ijma'al mufassirin. Bahwa yang dimaksud adalah sebutan yang baik, nama yang baik, yang disebut-sebut terus sampai kekal dia dalam kehidupannya sebagai orang atau pelopor kebaikan di masa hidupnya. Ya.
Dari sini para ulama mengatakan bahwa misalnya Imam Malik rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan la ba'sa ayyuhibbar rajulu ayyuthna alaihi salihan. Tidak mengapa seorang senang kalau dia dipuji sebagai orang saleh dalam kehidupannya. Sebab Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, berdoa bahkan pada Allah, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah untukku nama yang baik yang disebut-sebut sampai akhir zaman. Ya. Lalu di dalam tafsir yang lain para ulama mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, waj'alli lisana sidqin fil akhirin ala istihbabi iktisabi ma yurisu dzikral jamil. Bahwa dianjurkan kita untuk melakukan semua usaha yang bisa menjadikan amal kita itu, nama kita disebut sampai akhir zaman. Yang amal itu terus menerus yang disebut dengan sedekah jariyah, mengalir sampai ke kubur kita pun mengalir nama itu. Ya. Beliau menyampaikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Apabila anak Adam mati, inqata amalu. Amalnya selesai dan selesai pula disebut namanya. Tidak ada lagi yang menyebut. Hatta anak istrinya, hatta keturunannya, hatta teman-teman dekatnya, inqata, terputus. Sudah lupa. Beberapa tahun kemudian pun kita kalau ada saudara-saudara kita yang wafat, sudah lupa kita namanya. Ya. Maka dianjurkan untuk mencari amal yang bisa melanggengkan itu sampai kita di akhirat kelak. Ya. In qata'a illa, kecuali salat. Sedekah jariyah. Dengan sedekah jariyah Allah akan langgengkan nama kita karena terus didoakan oleh orang-orang yang diberikan sedekah. Nama kita akan langgeng sampai yaumul qiyamah. Begitu juga hal-hal lain yang banyak diceritakan. Ada 8 amal misalnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Mewakafkan mushaf, membuat jalanan agar orang-orang berjalan dengan baik, membuat saluran air dan membuat perairan yang bisa diminum oleh banyak orang, baik untuk hewan maupun semua kerja-kerja sosial yang bisa nama kita dikenang dan diberikan pahala terus mengalir sampai kubur kita dan sampai yaumul qiyamah. Itu yang dianjurkan dengan doa ini, waj'alli lisana sidqin. Mudah-mudahan nama kita mewariskan nama baik buat kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ini yang ketiga, doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Permintaan yang keempat dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Rabbku, jadikanlah aku termasuk pewaris surga yang penuh kenikmatan, jannatun na'im. Doa yang paling tinggi, yang paling mulia, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jannatun na'im, jannatul firdaus, ya. Wa ija ista'anta fasta'in billah wa ija sa'alta fas'alil firdaus. Apabila engkau meminta, mintalah pertolongan pada Allah. Apabila engkau meminta sesuatu, mintalah surga firdaus. Ya, minta yang paling mulia. Bukan minta terserah engkau ya Rabb, mau aku kasih apapun aku terima saja. Tidak. Ya. Dengan sungguh-sungguh kita minta, wa ija sa'alta fas'alil firdaus. Apabila engkau meminta, mintalah firdaus, surga Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta doa karena kebahagiaan yang hakiki adalah di sana. Kebahagiaan yang hakiki adalah di dalam surga. Ketika kita sudah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, barulah kebahagiaan hakiki itu bisa kita dapatkan dan kita raih. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kami berikan kepadanya pahala di dalam dunia
Dan kami jadikan dia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Apa yang diberikan pahalanya di dalam dunia disebutkan oleh para ulama, an'im alayya fid dunya bi baqa'i dzikril jamili ba'di. Di dalam dunia Nabiullah Ibrahim alaihissalam namanya terus disebut sebagai nama-nama yang mulia dan indah dalam kehidupan kita orang-orang yang beriman dan orang-orang di luar yang beriman pun disebut Nabiullah Ibrahim. Dalam orang-orang yang beriman, setiap kita bersalawat pasti Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keturunannya disebut sebagai orang-orang yang mulia, ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Terus jutaan, miliaran orang menyebut, triliunan orang sepanjang zaman sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam wafat sampai hari ini, sampai yaumil qiyamah, sepanjang mereka beriman terus menyebut. Paling tidak 5 waktu salat itu full menyebut nama Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai ajar, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah membuat suatu amal yang sangat mulia, yaitu sedekah jariyah yang sepanjang zaman menyampaikan risalah nubuwah. Lalu wa fil akhirah bi an taj'alani min warasati jannatin na'im, dan di akhirat Allah masukkan Nabiullah Ibrahim ke jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan, ya. Kebahagiaan yang sangat tinggi dan kebahagiaan tertinggi yang kita dapatkan, karena di dalam surga itulah kita bisa memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan yang tiada tara, tak sebanding dengan semua kenikmatan surga yang kita raih, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kebahagiaan ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, semua kita, semua yang bernyawa, semua yang beruh akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua kita akan dibalas, dipenuhi semua pahala-pahala kita, balasan-balasannya yaumul qiyamah nanti. Allah menyebutkan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa saja, di sini tidak disebutkan al-anbiya, disebutkan syuhada, tidak disebutkan orang-orang siddiqin, tidak. Semua paman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Siapapun kita, terkenalkah kita, tidak terkenalkah kita, dianggapkah kita, tidak dianggapkah kita, kayakah kita, miskinkah kita, orang yang diterima orang atau tidak, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa saja yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, kebahagiaan yang tiada tara. Ya, kebahagiaan yang tiada tara. Tadi kita bilang, kalau kita rehla sana sini mencari lautan yang begitu membiru, hijau gunung-gunung dengan pohon-pohonannya, setelah itu selesai, tidak ada lagi keriang gembiraan yang kita dapatkan. Selesai. Jadi memang bukan di situ kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan hakiki adalah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Ya. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kelima Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang merupakan pilar kebahagiaan adalah waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Ya Rabbku, ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Dhalin, penyembah berhala, bahkan pembuat patung-patung berhala. Betapa sedihnya sang Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika melihat sang ayah berada dalam kesesatan. Maka penyempurna kebahagiaan seorang nabi, dan begitu juga orang-orang yang beriman, adalah melihat orang-orang yang dicintainya berada bersama orang-orang yang beriman dan orang-orang yang saleh, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan dakwahnya kepada sang ayah, sang ayahnya mengusir dia, ya, mengusir dia. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Hai Ibrahim, jangan coba-coba engkau membenci Tuhanku, Tuhan kaumku. Subhanallah, sudah pada tingkat tertinggi kengerian seorang anak, ya, kemarahan sang ayah dalam kesesatan tetapi tidak menyadarinya bahwa dia dalam kesesatan. Betapa sedih sang anak yang melihat sang ayah seperti itu. Tapi beliau mengatakan qala salamun alaik,
Qala salam alaik. Tetap salam sejahtera untukmu wahai ayahanda yang tercinta. Kau tak salah. Kau tak salah memarahiku. Aku tak akan tersakiti walaupun kau akan marahi. Walaupun aku dalam berada kebenaran. Sa'astaghfiru laka. Aku akan tetap memintakan ampun kepada Allah untukmu. Innahu kana bi hafiyya. Subhanallah. Jadi kebahagiaan yang luar biasa ketika kita bersama anak, istri, ayahanda, ibunda, kakak, adik, pamanda, semuanya berada di dalam hidayah Allah Azza wa Jalla. Hidayah Allah Azza wa Jalla. Sampai di akhirat kelak. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa doa itu. Ya Allah, ighfir li abi, ampuni ayahku. Fa innahu kana minadh dhalin. Disampaikan di dalam hadisnya bahwa ketika doa itu disampaikan, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, bukankah engkau berjanji tidak akan, doa yang selanjutnya ya nanti akan kita sampaikan, wala tukhzini, jangan hinakan aku, jangan permalukan aku yaumul qiyamah. Bukankah engkau menerima doaku itu? Untuk itu ighfir li abi, ampuni ayahku. Apa jawaban Allah? Sudah menjadi ketetapanku bahwa tidak bisa masuk surga orang yang berada dalam kesesatan. Hai Ibrahim, lihat di bawah kakimu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam melihat di bawah kakinya seekor babi yang hina dina, yang menggambarkan sang ayah yang tidak layak masuk surga. Nabiullah Ibrahim alaihissalam walaupun dalam kesedihan yang begitu besar, beliau tetap mengatakan, ya Rabb, tidak pantas dia masuk surga karena itu sudah menjadi ketetapanmu di dalam surga. Jadi kebahagiaan yang luar biasa kalau ayah ibu kita, anak istri kita, saudara-saudara yang ada di sekeliling kita ikut dalam hidayah. Ikut dalam hidayah. Sebuah kebahagiaan yang sehingga di akhir doa ini, ya, di akhir doa ini Ibrahim alaihissalam menyampaikan, wala tukhzini yauma tub'atsun. Ya Rabbku, jangan hinakan aku, jangan permalukan aku nanti pada hari dibangkitkan semua manusia, semua makhluk. Pada hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak bermanfaat sama sekali anak-anak kita, harta-harta yang kita kumpulkan, yang selama ini kita riang gembira bersama mereka, bersenda gurau, bercerita tentang kehidupan, semuanya layan faumalun wala banun. Enggak ada yang bermanfaat sama sekali. Semua sama sekali tidak ada yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah di hari kiamat biqalbin salim, dengan kalbu yang salim. Wala tukhzini yauma tub'atsun. Para ulama mengatakan orang yang tidak dihinakan di hari kiamat itu mungkin disebabkan dua hal. Pertama, disebabkan dia tidak lagi disiksa di hari kiamat nanti, artinya diselamatkan dari siksa api neraka, dan dia seluruh amal-amalnya ditutupi oleh Allah, diampuni sehingga tidak dihadapkan, disampaikan kepada makhluknya, tidak. Ditutupi dosa-dosa kita selama di dunia. Buat orang-orang yang beriman ditutupi. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Kalau diungkap di hadapan makhluk-makhluknya, sudah tidak bisa lagi kita punya muka. Habis semua dosa-dosa yang kita lakukan di dunia diungkap di hadapan makhluk-makhluknya. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan oleh para ulama, wala tukhzini yauma tub'atsun, jangan hinakan aku pada hari kemudian adalah dengan melihat orang-orang yang kita cintai dipertemukan dengan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud doa. Jadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa ketika kita bersama-sama orang-orang yang kita cintai. Dari sini saya ingin menyampaikan bahwa ada 6 pilar kebahagiaan dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai kesimpulan akhir. Yang pertama, kebahagiaan itu ada dalam ilmu agama yang benar dan hidayah taufik. Tambah ilmu agama kita, maka akan tambah bahagia kita. Kedua,
kebahagiaan itu ada bersama orang-orang saleh. Ada bersama orang-orang saleh, itu kebahagiaan. Yang ketiga, kebahagiaan meninggalkan nama baik yang harum terpuji dengan keimanan di mata generasi selanjutnya. Kita tinggalkan nama baik kita yang mulia di dunia ini buat anak cucu kita. Mudah-mudahan itu menjadi syafaah nanti di yaumil qiyamah. Sehingga Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya, inna fid dunya jannah, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha la yadkhulil jannata al-akhirah. La yadkhul jannata al-akhirah. Di dalam dunia ini ada surga yang kalau dia tidak mampu masuk ke dalamnya, dia tidak akan masuk surga akhirat nanti. Apa? 3 tadi paling tidak. Ilmu agama dan amal saleh bersama orang-orang saleh, bahagia meninggalkan nama baik untuk anak cucu kita kemudian. Yang ketiga, kebahagiaan di akhirat dengan itu adalah pertama, bahagia masuk surga. Ya. Masuk surga. Kedua, bahagia bersama keluarga orang-orang yang kita cintai di surga nanti. Yang ketiga, bahagia tidak dihinakan dan disiksa nanti di hari kiamat kelak. Untuk itu, carilah kebahagiaan itu di 6 pilar tadi. Jangan di luar itu, karena kebahagiaan di tempat itu tidak akan pernah ada akhirnya. Di akhir pertemuan ini saya ingin membacakan syair lanjutannya untuk menggambarkan betapa tidak pernah kita dapatkan kebahagiaan itu kecuali di 6 pilar tadi. Ku cari di kau siang dan malam, di lembah yang hijau, di danau yang dalam. Ku buru di kau di rimba yang kelam, ku kejar di kau di padang nan gersang. Ku nanti di kau di sorak pantai nan riang, tapi kau tak ada di sana bahagia. Kau tak ada. Ku cari di kau di harta dan benda, di lagu dan dendang, di poya dan gadang, di atas mega, di dalam semua yang mewah. Ku hirup tirta samudra cinta birahi, demi berjumpa di kau bahagia, tapi ku tak pernah jumpa di kau bahagia. Semua hanya menguras jiwa dan raga, semua hanya tipu belaka. Kini usia menjelang panah, tapi kau tak kian kujumpa. Waktu umur sudah memutih. Saat ini saya merasakan betapa tidak ada kebahagiaan di tempat yang tadi sudah kita ceritakan. Sudah berkali-kali saya rehlah. Sudah berkali-kali saya mencari tempat-tempat kebahagiaan. Tapi ternyata tidak ada di tempat itu. Sebentar setelah itu lenyap. Ya. Kebahagiaan itu ada di sujud. Kebahagiaan itu ada di panjatan doa kita. Kebahagiaan itu ada di bantu orang lain dengan amal-amal saleh kita. Menyampaikan ilmu agama, memberikan ilmu agama, menuntun orang menuju cahaya-cahaya keimanan. Sebuah kebahagiaan luar biasa yang tidak ternilaikan. Yang kalau antum rasakan doa-doa mereka yang dipanjatkan dari orang-orang yang kita berikan hidayah dengan izin Allah Azza wa Jalla, itulah yang memberikan kebahagiaan pada kita sampai dunia dan akhiratnya. Semuanya itu sebuah kebahagiaan hakiki yang tidak ternilai. Saya ingat sekali bahwa muallimin nas khair, orang yang mengajarkan kebaikan kepada semua manusia, itu yastaghfiru, semua makhluknya akan memintakan ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hatta al-hitan fil bahr, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Antum hitung berapa miliar ikan-ikan yang ada di lautan, bisa dihitung? Tidak. Semuanya yastaghfiru, ighfir li abi fulan, ighfir fulanan, ighfir fulanan, minta ampuni si fulan ya Rabbi. Kebahagiaan yang tidak ternilai. Mudah-mudahan ini menjadi doa istiqamah kita di dalam menyampaikan ilmu din, ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.